Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sadarkah kita? Dunia saat ini sedang menunjukkan tanda-tanda yang sudah diperingatkan Nabi Muhammad SAW ribuan tahun lalu. Pertama, ketika orang jahat diangkat dan orang baik dijatuhkan. Saat panggung kehormatan justru diberikan kepada mereka yang berbuat zalim, sementara yang jujur malah tersisih. Kedua, no action, talking only. Banyak bicara namun nol perbuatan. Retorika ada di mana-mana, tapi amal nyata seolah hilang di telan bumi. Dan yang terakhir, munculnya Al-Misnah, di mana hukum dan pedoman hidup manusia tak lagi bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, melainkan pada akal-akalan semata. Apakah tanda-tanda ini sudah ada di depan mata kita? Mari kita bedah hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim ini bersama Ustadz Abdul Somad. Simak video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh Sabtu ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitabnya bernama Kitab Al-Mustadrak. Statusnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan diakui sahih oleh Imam Az-Zahabi. Maka muncullah istilah sahahahul hakim wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis ini disetujui oleh Imam Al-Hakim sahih dan diikuti persetujuan kesahihannya itu oleh Imam Az-Zahabi. Tidak diragukan sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Sebagian orang mengatakan hadis ini mauquf. Kalau mauquf itu artinya hanya sampai kepada sahabat Nabi, sahabat, tabi'in. Kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau sampai ke sahabat namanya mauquf. Kalau sampai ke Nabi namanya marfu'. Tapi kata ulama, hadis ini mauquf mahkumun bil marfu', tapi dia hukumnya marfu' sampai ke Nabi. Karena tidak mungkin Abdullah bin Amr bin As berani berijtihad fil masail al-ghaibiyah, karena hadis ini bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat yang orang tidak boleh berijtihad dalam masalah itu, kecuali dalam masalah fikih, masalah hukum halal haram. Ini masalah akidah, maka hukumnya hukum marfu'. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda sa'ah. Sa'ah secara bahasa artinya sudah jadi bahasa Indonesia, saat, waktu. Tapi kalau disebut kata sa'ah itu maknanya hari kiamat. Coba kita tengok kata sa'ah dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sa'ah, maksudnya tentang hari kiamat. Datang seorang sahabat bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu? Lalu Nabi menjawab, itu menunjukkan makna sa'ah itu kiamat. Tapi tidak selamanya makna sa'ah itu kiamat huru-hara, dunia hancur, kiamat besar. Bisa jadi juga maknanya adalah kehancuran. Misalnya ketika sahabat bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat? Nabi justru menjawabnya, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau diberikan suatu perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kiamat. Maksudnya tunggulah kiamatnya. Kalau diberikan jembatan itu kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Maksudnya jembatan itu kiamat. Yang lain tak kiamat, hancur. Kalau diberikan masjid itu bukan pada ahlinya, tunggulah kiamat. Masjid itu kiamat, hancur.
diberikan masjid pada orang yang tak berjiwa masjid, maka hancurlah dia. Kiamat kecil, kiamat berarti kehancuran. Nah, jadi hadis ini bisa berarti tanda-tanda kiamat besar, memang dunia sudah mau kiamat, tapi juga bisa bermakna di daerah itu terjadi kiamat kecil, hancur lebur. Institusi itu terjadi kiamat kecil, rusak sistem yang sudah dibangun. Nah, inilah pengantar hadis ini. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kehancuran. Dalam hadis ini ada 3 tandanya. Nabi tak ada menyebutkan 1, 2, 3, tak ada. Abdullah bin Amr bin Al-As juga tak ada menyebut 1, 2, 3. Tapi kalau kita penggal hadis ini 1, 2, 3. Apa dia? Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kehancuran. Yang pertama, anturfa'al asyraru wa tudha'ul akhyaru. Itu tanda yang pertama. Anturfa'al asyraru, orang jahat diangkat, wa tudha'ul akhyaru, orang baik dijatuhkan. Kira-kira sudah terjadi apa tidak ini tak usah kita jawab. Lah belum saya jawab, saya bilang saya jawab. Anturfa'al asyrar, syarrun jahat, khairun baik. Orang jahat asyrar, orang baik akhyar. Nah, jadi kalau ada nama bapak akhyar, orang baik. Kalau asyrar Pak Ustaz, habis ini kita kenduri ganti nama. Asyrar jahat. Anturfa'al asyraru, diangkat orang jahat, wa tudha'ul akhyar, orang baik dijatuhkan. Ini sudah terjadi pada sebagian tempat. Pemabuk, pecandu narkoba, pezina, merata-rata telinga orang tahu cerita pelecehan seksualnya, disusunnya dinasti kekuasaan, tetap juga diangkat orang, dipilih orang. Bebuih mulut ustaz mengatakan, jangan pemimpin yang zalim berkuasa, akan turun laknat nanti. Semanalah Pak Ustaz, dia ngasih kami 300.000. Dulu ini tidak akan mungkin terjadi. Orang jahat tak mungkin naik ke atas, tapi dibantu oleh demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah Tuhan. Orang tak lagi menengok benar salah, orang tak lagi menengok hak batil. Mana paling banyak, itu yang benar. Jadi orang pun, kau kenapa jilbab pendek begini? Begini orang banyak, cemanalah Pak Ustaz. Jadi orang tidak lagi menghukumkan ini benar, ini salah menurut Quran Sunnah. Mana yang banyak dibuat orang, itulah yang benar. Kenapa? Suara terbanyak, suara Tuhan. Kebetulan yang ngajak sholat 1 orang, hayya 'alas shalah. Yang ngajak main gaple 4, yang 4 itulah Tuhan. Suara terbanyak, suara Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam setiap aspek ini terjadi sekarang. Aspek politik, orang jahat naik, orang baik jatuh. Yang paling bahayanya, di dalam dunia akademisi pun itu terjadi. Orang yang jahat punya titel hebat, orang yang baik jujur lurus tak ada titel apa-apa. Itu kan ustadz membela diri karena tak punya titel. Bukan begitu, ini cerita. Ambil sana, kopi sini, plagiat sana, plagiat sini, akhirnya dipanggil ke Diknas Pusat, menjadi profesor termuda, penulis karya ilmiah terbaik terbanyak se-Indonesia. Orang pun menganga, tak paham menganga, mengango. Hebat bapak tu ya, bisa pula dalam 1 tahun menulis 10 karya ilmiah. Kapan dia nulis? Ceramah lagi, seminar lagi, loka karya lagi, menggendong anak lagi, ngepel lantai lagi. Kapan dia bisa nulis begitu banyak? Rupanya sekarang dunia canggih. Semua karya ilmiah dalam bentuk PDF itu di-upload ke internet, dibaca orang se-Indonesia. Ada yang menuntut, ini karya ilmiah saya. Bulat-bulat dia copy paste, cuman delete nama saja. Dituntutnya, hilang titel besar. Dulu kartu nama hampir sepanjang amplop, sekarang pendek aja lagi. Dicopot dana tunjangan guru besar, dicopot nama baik, rekor muri Museum Rekor Indonesia ditarik. Orang pandai bersilat lidah, pandai berkelit, pandai menipu, pandai copy paste, pandai plagiat, itu yang sekarang naik ke atas.
turfa'al asrar, orang jahat naik, wa tuda'ul akhyar, orang baik-baik jatuh ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di aspek pendidikan ada, di aspek politik terjadi. Yang paling mengerikan, ini yang paling mengerikan, andai ini terjadi pada agama. Pada agama dia masuk juga, tak jelas entah apa latar pendidikannya, tiba-tiba naik ke atas, dipanggil Maulana, guru besar kami. Apa basic pendidik? Tak tahu Pak Ustaz. Setahu saya teknik sipil dulu tuh, mesin aja pegangan dia. Sekarang tiba-tiba datang mengaku katanya Jibril datang menjumpai dia. Sejak itu dipegangnya orang sakit sehat, dipejamnya mata nampaknya yang tidak-tidak. Orang pula percaya kepada mukjizat-mukjizat. Diludahinya air diminum orang sembuh. Ustaz Abdul Somad tak pula bisa begitu. Jadi itulah yang diangkat sebagai penasehat spiritual, sebagai orang yang diagungkan, yang cakapnya didengar. Orang tak tahu ini jin berkawan dengan setan. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turfa'al asrar wa tuda'ul akhyar, orang jahat naik ke atas, orang baik jatuh ke bawah. Makanya banyak sekali kita kadang Bapak Ibu yang berilmu kesal, kenapa lah ini yang muncul di televisi ini, apalah yang disampaikannya, orang tidak tengok benar salah, yang penting rating. Mana yang paling banyak penontonnya, itulah. Jadi ada beberapa jamaah kita, Pak Ustadz, mudah-mudahan Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin akan muncul menjadi ulama nasional yang masuk ke TV nasional. Sebutnya Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tak ada disebutnya Abdul Somad, mentang-mentang tak doktor. Apa maknanya? Saya bilang, kalau persaingan itu keilmuan, insya Allah mereka ini naik, karena tak diragukan bidang filsafat, bidang tafsir, bidang fikih. Kita tak ragu sedikit pun keilmuannya, diakui dunia internasional, mengakui Kuala Lumpur, Madinah, Mesir. Tapi persaingannya bukan bidang keilmuan, persaingannya rating. Mana suara terbanyak, itulah yang benar. Mana yang paling disukai orang, orang pula sukanya. Bapak Ibu tahu sendirilah, dalam dunia politik ini terjadi, efeknya luar biasa. Dalam dunia akademisi intelektual, kampus ini terjadi, efeknya luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat, lebih dahsyat. Andai terjadi dalam bidang agama, akhirnya yang bicara masalah hukum halal haram tidak ditanyakan kepada tuan syekh ahli usul fikih, bicara halal haram orang yang jahil dalam bidang halal haram. Tapi televisi mempercayakan itu. Heboh masalah 2012, kata Steven Spielberg akan terjadi hari kiamat. Yang diwawancarai artis tapi berbaju ulama, casingnya artis, isinya ulama. Ulama yang asli tidak diwawancarai. Kenapa? Karena tidak akan menaikkan rating. Luar biasa. Ini terjadi pada 3 aspek besar: politik, pendidikan, dan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, bumi Lancang Kuning Provinsi Riau ini agama masih lagi pendapat secara umum, walaupun di sebagian tempat ada juga yang mengulamakan yang tak ulama. Tak jelas latar belakang pendidikan, berfatwa menurutkan hawa nafsu. Tapi sebagian besar kita masih terpelihara dengan tonggak-tonggak yang besar. Mufti Rokan Hulu sekaligus Mufti Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ketua Dewan Pakar Masjid Agung sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau, Dr. Mustafa Umar. Ini kita alhamdulillah selamat. Tapi di tempat-tempat lain yang diulamakan, yang didulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, al-asrar, orang jahat, wal akhyar, orang yang baik justru tidak dipedulikan. Selanjutnya, tanda yang kedua, apa dia? Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an tukhzanal fi'lu wal 'amalu wa yazharal qawlu. Amal perbuatan, action, qaulu ucapan. Mestinya seimbang antara ucapan dengan perbuatan. Tapi ketika kehancuran sudah mulai dekat, yang terjadi
Wa an tukhzanal fi'lu wal amalu, perbuatan tak nampak, tukhzana artinya tersimpan di bawah. Wa an tukhzanal fi'lu wal amalu, perbuatan tak nampak, wa yazharal qawlu, yang muncul adalah ucapan. Saya waktu mau mengkaji hadis ini nampaknya menembak ke dalam ini, karena ustadz yang banyak bercakap, jangan-jangan aku yang disindir hadis ini. Ada pekerjaan, profesi yang memang mesti bicara, jadi tidak mesti selamanya. Ini artinya, oh kalau begitu arti tanda yang kedua nih, wa antukhzanal fi'lu wal amalu wa yazharal qawlu, no action, talking only. Nah, itu kalau bahasa orang sekarang, tak ada amal, bicara saja. Kalau gitu ustadz lah yang kena tuh, ustadz bicara saja. Ada memang orang yang mesti bicara. Ustadz tak boleh dilarang bicara. Kalau ustadz tak boleh bicara, tak ada pengajian. Apa pengajian kita pagi ini Pak Ustadz? Ustadz mesti bicara, guru di lokal mesti bicara. Kalau ada guru tak bicara, itu makan gaji buta. Masuk ke lokal, kelompok 1 silakan presentasi. Dia mohon buka iPad, disangka orang baca, rupanya main game online. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Udah Pak, maju kelompok 2. Sudah selesai? Sudah. Kita buka tanya jawab, diskusi. Karena waktu sudah habis, Bapak permisi dulu. Tugas-tugas tolong kalian perbaiki. Semua yang sudah siap kirim ke email Bapak ya. Makalah anak-anak itu dikumpul jadi satu, jadi guru besar. Inilah orang makan haram. Jadi ada memang profesi itu dia mesti bicara. Pengamat itu mesti bicara. Anggota legislatif memang dia wajib bicara, karena dia disebut dengan parlemen. Parlemen itu diambil dari bahasa Prancis. Parler, parler artinya bicara, bukan parler. Parler, parler bicara. Kebetulan kami kuliah dulu di Maroko, wajib mengambil bahasa Prancis 2 SKS. Mau tak mau, parler bicara. Saya tidak bisa bicara Prancis. Je ne parle pas français. Parler. Kenapa Ustadz ingat itu? Karena itu yang selalu paling sering saya sebut dulu. Kalau datang orang, comment ça va? Ça va bien? Je ne parle pas français. Saya tak bisa. Jadi parler itu artinya bicara. Saya tak bisa bicara. Je ne parle pas. Saya tak bisa bicara. Prancis, français. Inggris, anglais. Arab, arabe. Karena dia bilang Arab. Parler bicara. Parlemen tempat orang bicara. Jadi kalau dia duduk di situ tak bicara, itu makan haram. Itulah yang disuting oleh wartawan. Sampai ke situ, itu makan gaji buta itu. Parle mesti bicara. Ustadz memperbaiki umat nih mesti bicara. Tapi ada orang-orang yang tak boleh bicara. Ahli hukum itu dia bagaimana menerapkan kepastian hukum di Indonesia. Penguasa itu tak boleh terlalu banyak bicara. Yang penting actionnya, keputusannya, pergubnya, bagaimana berpihak kepada umat. Itu mesti. Yang sekarang ini terlalu banyak bicara. Bahkan acara-acara itu isinya bicara. Bicara ini, di komen ini. Bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Di mana letak masalahnya? Disitulah masalahnya Pak Ustadz. Masalah tak selesai karena dialihkan ke masalah lain, dikomen oleh satu masalah, oleh masalah lain. Disitulah masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diundang pakar ini untuk mengomentari ini, lalu muncul telepon dari ini, dikomen oleh ini, masuk ini. Padahal mereka sama-sama di Jakarta. Kalau mereka memang mau menyelesaikan masalah, duduk dia dalam satu ruangan tanpa ada konferensi pers, duduk selesai masalah. Tapi memang niatnya tidak mau menyelesaikan masalah, hanya mengalihkan masalah, pengalihan isu. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, apa dia? Wa ayyukhzanal fi'lu wal amalu, perbuatan tak nampak, tak muncul. Yang paling real, paling dekat, paling nyata di tempat kita kemarin, yang kita hampir mati menghisap asap. Tak ada action. Tonton di TV, komen.
baca di radio didengar komen, tengok di majalah komen, di internet komen, ngomong, tak satu pun memadamkan. Sama macam mati lampu. Ini saya trauma nyebut mati lampu ni, kadang mati betul nanti dia. Mati lampu semua. Kenapa bisa mati? Kenapa mesin tak disiapkan? Mesinnya kenapa tak dikontrol? Kenapa bensin tak dibeli? Kenapa ini bisa begini? Kenapa ini begini? Coba tak usah, yang satu hidupkan lilin satu, kan selesai. Hidup lilin, suasana tenang, Ustaz bisa ceramah kembali. Tapi karena terlalu banyak, akhirnya apapun tak nampak. Kata Nabi SAW, ini akan terjadi, kata Nabi. Tunggulah kehancuran, tidak lagi nampak amal. Alhamdulillah, para ustaz, asatiz jamaknya, mereka memang berceramah, tapi juga mereka action. Dibawa kambing nun ke Kepulauan Meranti, pakaian bekas bapak ibu diikat, dibawa ke pulau-pulau tertinggal sana. Ada pula bapak ibu yang kelebihan harta, dikumpulkannya dalam satu, lalu dibelikan kapal dakwah. Waduh, ustaz kita turun, saya pun dapat kiriman fotonya. Selama ini ustaz ni pakai jubah, sekarang naik trail pula. Artinya mereka tidak hanya bicara, tapi ada action. Jamaahnya juga begitu. Bukan ketika diceramahi, marilah kita berinfak sedekah, ngomong. Tapi terbukti beberapa Sabtu yang lalu, saudara kita, dia tak pandai ceramah, dia bukan LCMA, tapi hatinya lembut. Semua anak-anak yang dibuang oleh ibu kandungnya, mak kandung membuang anak, tak ada niat punya anak, maaf cakap, berzina, lahir anak, dibuang dalam kardus, dikutip oleh bapak tuan fulan yang tak mau disebut namanya. Ada anak lahir buta, tak bisa menengok, diambilnya. Ada anak lahir tak ada anus, orang tuanya pun tak suka, diambilnya. 150 anak dia kumpul. Bapak kerjanya apa? Koleksi anak-anak aneh. Ada yang mengkoleksi CB100, ada yang mengkoleksi sepeda ontel, ada yang mengkoleksi batu cincin. Dia enggak, yang dikoleksinya anak-anak yang dibuang emaknya, itu dia koleksi. Kolektor, profesi kolektor. Semua yang dicampakkan orang dikumpulnya, dikasihnya makan. Orang lain menyumbang ke sana. Bapak ibu pun kemarin ikut menyumbang. Salah satu jamaah kita lembut hatinya, ikhlas dia karena Allah. Berapa operasi ni? 40 juta. Ni 20 dari saya, supaya dia tidak lagi buang air besar dari pelur yang dibelah, supaya dia punya anus. Dioperasilah sebagiannya dari bapak ibu. Ini bukti kita tidak omong doang, NATO, no action, talking only. Tapi ada bentuk real, nyata. Tapi pengajian terus berlanjut. Besok ada lagi pengajian dengan ustaz sana, dengan ustaz sana. Tapi kalau terlalu banyak cakap, tak ada perbuatan, kata Nabi, min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Dulu Umar bin Khattab keluar rumah memikul gandum di atas pundaknya, tak ada ngomong-ngomong. Dia keluar saja, dia dengar suara, dia ambil baitul mal gandum, dia pikul, dia antar. Sekarang tak, ngomong dulu, besok saya mau mikul gandum nih, tolong siapkan agak 3 truk wartawan ya. Nanti pas saya mikul tuh foto, kira-kira pas muka saya sedang merasa berat. Nanti komen kan di atas, betapa amanahnya. Di bawah coblos nomor 1. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya komen. Orang tertipu dengan pencitraan. Orang tertipu dengan pencitraan, itu kan istilah baru itu. Citra nama baik, baik nampak baik, ditengok balehonya, ganteng, muda, begitu jumpa lapuk. Siapa yang membuat baik, bagus, elok, tampak? Photoshop punya kerja. Putih. Saya pun kena juga. Semalam saya lewat di Jalan Duyung, saya tengok baleho tablik akbar. Siapalah ustaz yang ganteng itu? Saya rupanya. Putih juga rupanya ustaz ni kalau kena Photoshop. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita ni sudah tak lagi nampak. Tapi alhamdulillah bapak ibu, di selah kesibukannya, saya tanyalah ke bapak-bapak yang mengurus anak-anak yatim, orang jompo, orang susah. Pak, ya,
Di antara semua orang profesi macam-macam, pengacara, dokter, tukang, macam-macam, siapalah yang paling banyak nyumbang ke sini? Pukul rata, jangan hitung satu-satu person. Siapa paling banyak nyumbang kemari? Nanti kalau saya sebut Pak Ustadz terkejut. Siapa? Polisi. Selama ini kita sangka polisi itu jahat. Bahkan banyak mengatakan, Pak Ustadz, polisi itu yang baik cuma satu Pak. Apa? Polisi tidur. Tapi ternyata diam-diam menyumbang. Dulu ada polisi solat subuhnya tak pernah di satu masjid, solat di sini. Besok subuh dia di masjid. Selama dia tugas di Pekanbaru ini, semua masjid-masjid di Pekanbaru itu pernah dia sujud. Jadi kalau kata ayat Quran, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, semua bekas-bekas akan menjadi saksi. Maka semua bekas tempat sujud dia di musola-musola itu bersaksi di hadapan Allah, bekas-bekas tapak kaki dia. Tapi balik ke tanda yang pertama, orang baik tak terangkat, orang jahat terangkat. Polisi yang mengajak pasukannya solat zuhur, buatkan boleho di depan kantor. Kalau sudah masuk waktu solat, pekerjaan stop, ke masjid, dijatuhkan. Tentara dipasangnya di depan kantor Pangdam. Tidak zamannya lagi malam tahun baru mabuk-mabuk. Ayo zikir ke masjid. Di asrama kantor tentara itu yang saya copy kemarin jadi bahan malam tahun baru. Nih, tentara, polisi sudah balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak LCMA, dia tidak basic agama, dia tidak orang dari Makkah Madinah, tapi agama dalam hatinya. Dia tak ngomong langsung dengan kekuasaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lain perasaan kita menengok orang berseragam itu ketika dia beragama dengan Abdul Somad yang pakai koko beragama itu biasa. Ustaz Abdul Somad sholat ke masjid, Allahu Akbar, biasa. Justru luar biasa kalau dia tak ke masjid, itu baru luar biasa. Tapi kalau orang berseragam, pakai pistol, pakai seragam, sholat ke masjid. Bapak-bapak yang bawa anak kecil tunjuknya, tengok tuh, polisi aja sholat, masa kau tak sholat? Tentara aja sholat, masa tak sholat? Tengok, ini kadang yang polisi, yang tentara sholat, malah Hansip tak sholat. Mohon maaf Bapak Hansip tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maknanya beramallah. Sekarang kalau diajak bicara komputer, friend, menurut ente mana antivirus yang bagus? Aduh mohon maaf, aku kalau antivirus ni kurang paham. Aku mau beli laptop ni bingung. Asus, Toshiba, Acer, Sony, apa Panasonic. Aduh, aku masalah elektronik ini agak gaptek sikit, tak paham. Tapi kalau sudah bicara agama, semua paham. Semua bicara agama. Menyampaikan agama boleh, tak masalah. Menyampaikan agama tak masalah. Tapi ketika sudah bicara fatwa halal haram, ini lain. Makanya dibedakan antara waiz dengan alim. Waiz itu hanya menyampaikan agama, menyampaikan kultum, itu bebas. Mana tahu Bapak Ibu di kantor dibuatkan jadwal kultum. Besok Bapak, besok begitu diminta, besok Ibu kultum ya. Saya tak paham agama, jangan minta saya kultum. Kultum boleh. Justru Bapak-bapak direktur, pimpinan itu kalau menyampaikan kultum itu beda gairahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zuhur ini saya diberikan amanah menyampaikan kultum 7 menit. Mari kita sholat. Dengan solat ini kita menjadi tenang. Itu beda kalau pimpinan yang ngomong. Kata Abdurrahman Ibn Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Ar-ra'iyah, rakyat, orang bawahan itu mengikut atasannya. Kalau atasannya soleh, sampai ke bawah insya Allah ngikut. Kalau atasannya baik, sampai ke bawah insya Allah baik. Dulu orang di Jakarta itu kalau pengajian, kata sambutan itu tetap sama seperti kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling-paling ditambah salam sejahtera buat kita semua. Paling sampai ke situ. Tapi sekarang dari mulai atas sampai bawah, sampai RT RW pun latah. Assalamualaikum, shalom. Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Shalom, shalom, shalom bahasa Israel. Kan maknanya yang penting Pak Ustadz. Shalom dengan salam kan sama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina. Tidak boleh memakai istilah orang lain yang istilah itu menimbulkan makna fungsi ganda.
Hati-hati. Ini kadang orang Islam enak saja dia. Assalamualaikum, shalom, hom, santi hom. Oh, ini simbol agama, Mas. Jangan main-main. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Masalah interaksi sosial, masalah sekantor, tak masalah. Masalah bertetangga dekat rumah, tak masalah. Tapi kalau sudah masuk dalam simbol-simbol agama, ini sudah masuk dalam domain ruang ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, wa an yuqra al-masnatu fi qaumin wa laysa fihim man yughayyiruha aw yunkiruha. Dibacakan al-misnah kepada orang banyak, tidak seorang pun yang mengingkarinya, tidak seorang pun yang mau merubahnya, tak seorang pun yang mau meluruskannya. Lalu sahabat bertanya, wa mal misnatu? Dibacakan al-misnah di depan orang banyak, tapi orang diam, orang tak ada yang komplain, orang tidak ada yang menolak, semuanya diam. Dan diam itu tanda setuju. Sahabat bertanya, wa mal misnatu? Apa yang kau maksud membacakan al-misnah? Apa itu misnah? Ma uktutibat, sesuatu yang ditulis bukan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Yang bukan berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Jadi subuh ini yang kita kaji sunnah. Al-misnah itu menyindir orang Yahudi, ada namanya misnah. Jadi orang Yahudi itu kan diturunkan Allah kitab namanya Taurat. Lalu Taurat ini mereka tulis lagi namanya Talmud. Dari Talmud ini mereka tulis lagi namanya misnah. Nah, itu tiga. Taurat, Talmud, misnah. Tafsir di atas tafsir, tapi sudah hilang makna aslinya. Yang ada di situ akal dan bukan pula akal, akal-akalan, mengakal-akali firman Tuhan, merusak wahyu Allah. Mereka lebih mengedepankan misnah daripada Taurat. Taurat campakkan, Talmud misnah. Maka kata Nabi menyindir, kalian pun akan ikut juga langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'unna sunanal latina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi umat-umat sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Awalnya kalian ikut sejengkal, lama-lama kalian ikut sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, andai mereka masuk dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, kalian pun akan masuk juga ke dalam lubang biawak. Dulu orang takut lubang biawak, takut kena gigit, kecil tak mungkin, tapi kena udah ikut tradisi. Andai mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, la dakhaltumuhu, kalian masuk juga ke dalam. Dulu perempuan itu waktu akad nikah itu tak ada keluar. Perempuan itu di dalam kamar. Yang akad itu laki-laki sama perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Kalau mau menanya persetujuan si perempuan, suruh keluarga ke dalam. Mau kau dinikahkan sama anak laki-laki ini, nak? Diam dia. Kalau diam, kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Asal diam dia, setuju lah itu. Anak gadis zaman dulu. Zaman sekarang ada iklannya di radio. Kalau dia datang meminang, gua jawab iya banget atau iya aja ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah ini kalian ikuti. Mulailah perempuan keluar, mulailah perempuan nampak. Dulu orang berani bergambar setelah ikat nikah, kalau tidak pantang, malu. Sekarang entah pose-pose apa nama, pose hantu belau muncul semua. Kalau tak ada itu malah orang heran. Balik dari situ, kok nggak ada fotonya ya? Orang yang tak membuat itu dianggap aneh. Kalau ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya memajang itu, orang tua aneh, jadul, mestinya sudah mati 86 tahun yang lalu. Kalau ada anak lajang yang tidak membuat tradisi itu,
anak lajang yang aneh, ketinggalan zaman. Tapi yang paling mengerikan ini yang ketiga ini, yang dibacakan, yang menjadi pedoman hidup tidak lagi Al-Quran. Memang dia baca Quran, tapi Quran itu dibaca bukan dijadikan sebagai petunjuk hidup. Quran itu diturunkan Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan, sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran petunjuk. Sekarang Quran sebagai apa? Quran sebagai akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibaca sampai mati tunai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran diturunkan Allah bukan sebagai pajangan ruang tamu. Quran diturunkan Allah bukan sebagai penghias dinding. Quran diturunkan Allah bukan sekedar dilantunkan dengan suara yang memukau indah, membuat pendengar berdecak kagum. Allah, Masya Allah. Quran bukan diturunkan Allah untuk dikirim kepada orang mati. Quran diturunkan Allah bukan untuk menjadi pemoles acara. Quran diturunkan Allah bukan sebagai pengusir hantu jembalang tanah. Quran diturunkan untuk hidayah. Oh, jadi kalau begitu tak boleh kami tulis di dinding masjid untuk kaligrafi? Boleh. Boleh. Ketika kaligrafi di dinding Masjidil Nabawi itu mau dicopot karena dianggap tidak ada zaman Nabi, datanglah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalian mau mencopot ini? Iya. Coba kita tengok kaligrafi ini bagus-bagus. Apa yang terkesan di kepala kalian waktu melihat kaligrafi ini? Bagus Syekh. Waktu kami tengok, subhanallah, Masya Allah, tangannya bentuknya sama, tapi kenapa tangan ini ketika dioleskannya cantik, yang satu lagi sama bentuknya tapi nengoknya tak nyaman? Kenapa bentuk lehernya sama, tapi yang salah satu imam kita tadi qari keluar suara yang indah, Bismillahirrahmanirrahim, begitu keluar dari leher yang ini lain bunyinya, 11-12 macam kambing ditarik. Kenapa bisa begitu? Disitulah letak karunia Allah. Ada yang dapat harta, ada yang dapat kuasa, ada yang dapat suara, ada yang dapat ilmu, ada yang dapat harta, ada yang dapat macam-macam dapat. Maka ketika melihat itu, Masya Allah, indahnya suara, Masya Allah. Tapi jangan sampai di dinding saja, jangan sampai dibayati sobasikan hawan jaharka saja, jangan hanya sampai pada tulisan karya ilmiah jurnal saja, tapi dia real dalam kehidupan nyata. Sekarang kita senang anak-anak yang tidak bisa baca Quran tidak boleh lagi masuk SMP. Sudah dikeluarkan perda di beberapa kabupaten kota. Gerakan maghrib mengaji baik, tapi jangan lupa ini anak tangga berapa. Dia harus ada tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 1. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu. Itu anak tangga paling bawah tuh dengar. Yang agak tinggi sikit, iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Tangga 2 naik sikit, afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka tidak merenungkan makna-makna isi Al-Quran? Dengar, baca, paham, tinggi sikit, amalkan isinya. Jadi apapun kita bersumber dari Al-Quran. Kata Nabi SAW, nanti hadis marfu' ini, kata Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, akan datang masanya wa ayyuqara'a fihim al-misnah, dibacakan al-misnah, tapi semuanya mengangguk setuju. Quran tak lagi dijadikan sebagai sumber kehidupan. Rumah tangga tidak lagi berdasarkan Quran. Sampai pada cara makan, cara minum, cara nikah, cara pinjam meminjam, cara utang piutang, cara bertetangga, cara berkeluarga, tidak lagi mengikut Al-Quran. Nama-nama Islam tinggal di bumi lancang kuning negeri Melayu identik dengan Islam, kaum muslimin mayoritas, tapi tidak memakai Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tak memakai hukum Allah, faulaika humul kafirun.
faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasiqun. Pak Ustadz, apakah kita yang sudah mengaji datang solat subuh ini kafir, zalim, fasik? Tidak, karena kita tak ada kuasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan orang sesuai dengan kuasanya. Tak akan dibebankan Allah di pundak orang 70 tahun beras seberat 70 kilo. Allah tahu, Allah mengerti, Allah maha faham tentang kemampuan kita. Tapi paling tidak dalam pemerintahan terkecil kita, bapak di rumah presiden, ibunya perdana menteri, anak-anak rakyat, paling tidak dalam skala kecil pakailah hukum Allah ini. Cara berpakaiannya, jilbab panjang menutup auratnya, siapa kapten, siapa pasukannya jelas, mana pemutus keputusannya berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Saya memang tidak tinggal di negeri yang menerapkan hukum Allah secara total 100%. Pak Ustadz, saya memang tidak tinggal di tempat yang memakai hukum Allah, karena saya tidak tinggal pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi saya menerapkan itu sesuai kemampuan saya. Kalau saya masuk lokal, kata si bapak mengadu kepada Pak Ustadz, alhamdulillah, memang dia bukan dosen agama, dosen umum, mengajar bukan pelajaran agama, pelajaran psikologi. Tapi begitu dia masuk ke lokal, nampaknya laki-laki perempuan campur aduk, kursi tak tentu arah. Adik-adik sekalian, ini bukan lagi anak SD, kita bukan TK. Tolong rapikan, bagi dua. Ini kursi laki-laki, ini kursi perempuan. Atau dibagi tidak menyamping, tapi ke depan ke belakang, ke depan belakang. Tolong yang laki-laki maju ke depan, yang perempuan di belakang. Atau laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Urusan apa saya dengan mereka? Mau campur aduk, mau duduk, terserah dia. Mereka kan sudah dewasa. Itu kata orang sekuler, liberal. Tapi si bapak yang peduli pada ajaran Islam, dia tahu ini ikhtilat, campur aduk laki-laki perempuan, merusak, tak sesuai ajaran Islam. Kalau di Al-Azhar Mesir jauh jarak kampus laki-laki perempuan, paling tidak di tempat saya mengajar, tak pun dia berjarak lokal, paling tidak berjarak tempat. Ada alhamdulillah sahabat-sahabat yang dari kalangan pendidik berjiwa Islam. Yang lebih mengerikan lagi, menyuarakan ajaran Islam, menyampaikan ayat-ayat Quran, tapi dengan tafsir interpretasi orang kafir, sekuler, misionaris, orientalis, oriental timur, orientalis orang barat yang belajar timur, belajar Islam, ditekuninya Islam dengan cara pikir orang kafir. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikhawatirkan Nabi tiga-tiga ini terjadi. Orang jahat naik, orang baik jatuh, terjadi. Cakap banyak, amal tak ada, terjadi. Lebih banyak memakai pendapat-pendapat manusia daripada hukum Allah, terjadi. Lalu sikap kita bagaimana? Masalahnya sudah jelas. Saya tak ingin kita ngaji pulang bawa masalah. Saya ini banyak masalah Pak Ustadz. Saya mau mengaji meringankan masalah. Balik dari Al-Falah malah bertambah masalah saya Pak Ustadz. Sikap kita bagaimana? Maka kita membuat orang lain memahamkan orang lain, membuat orang mengerti. Tausiah subuh ini Bapak Ibu yang hadir paham, mengerti. Kalau sudah mengerti, merubah keadaan yang sanggup kita robah. Jangan pula kita mau merubah semuanya. Abdul Somad mau merubah Pekanbaru, mana bisa? Penduduk Pekanbaru 1.100.000. Kita yang tak berdaya nih, modal air liur, lidah sama suara, mana bisa bekerja sama tim. Nabi Muhammad aja sendiri, kalau Allah mau bisa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi Allah tidak mengajarkan itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ada sahabat-sahabat yang bersama dia itu tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum. Mereka itu saling berkasih sayang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Rabi'. Ini semua adalah tim. Jadi kalau ada orang sekarang tak pakai tim, main jalan sendiri saja, one man show, ini bukan ajaran Islam. Maka tim yang sudah baik, solid ini menyadarkan kita
kalau terjadi macam yang diprediksi Nabi ini, kita paham, kita mengerti, tapi kita tidak sebatas itu saja, ada perubahan. Karena dalam hadis ini ada ancaman. Apa kata dia? Ketika dibacakan kitab yang bukan dari Quran itu, walaisa fihim man yughayyiruha wa yunkiruha, tidak seorang pun dari mereka yang mau mengingkarinya. Tak ada yang mengingkari, semuanya diam, dan diam tanda setuju. Ada kata-kata hikmah seorang ahli hikmah. Apa kata dia? Aku tidak khawatir orang jahat buat jahat. Aku tak pernah khawatir orang jahat buat jahat. Aku tak khawatir. Yang ku khawatirkan orang baik diam terhadap kejahatan. Itu jauh lebih mengerikan. Pezina berzina biasa, pemabuk minum kamput biasa. Yang paling mengerikan orang baik diam melihat kebatilan. Ini yang terjadi sekarang. Pecandu narkoba dengan narkobanya, pezina dengan zinanya, pencuri dengan pencuri barang-barang yang dia curi. Orang baik tak melakukan apa-apa. Ketika ditanya, yang penting bukan saya, yang penting bukan anak saya, masalah orang lain itu urusan dia, kita tidak perlu intervensi orang lain. Oh, ini bukan ajaran Islam, ini pola pikir barat yang menyusup dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mesti ada di tengah umat ini yang memperbaiki sesuai dengan kemampuannya. Allah memuji umat ini baik bukan karena ramai ke masjid. Walaupun ke masjid ramai itu prestasi luar biasa, tapi kalau kita baca ayat Quran, Allah memuji bukan karena itu. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kuntum, kalian khaira ummah, umat terbaik. Kenapa kita dipuji sebagai umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, ajak buat baik, larang buat mungkar. Tak usah yang jauh-jauh dulu, terlalu jauh, yang dekat-dekat dulu, istri, anak. Nabi pun disuruh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah saudara dekat-dekatmu dulu. Memang susah bicara nih, apalagi kepada adik perempuan, anak perempuan, itu berat. Jadi lama saya memikir, kalau ke orang lain kan enak kita berceramah, tapi kalau kepada adik perempuan, anak perempuan, mungkin gara-gara itulah Allah tahu Abdul Somad ni payah nanti bercakap sama adiknya perempuan. Maka di keluarga saya tak ada perempuan, adik beradik laki-laki, anak pun laki-laki pula, tapi istri masih perempuan. Jadi bercakap, jadi alhamdulillah kalau untuk adik tidak, anak laki-laki, tapi istri dengan kemanakan anak abang, anak kakak, itu tanggung jawab Ustaz Somad juga. Jangan cuma pandai menceramahi orang. Tidak boleh pakaian sempit, tidak boleh pakai celana sempit maksudnya, tidak boleh. Tiba-tiba orang datang, Ustaz tuh ngomong aja tuh. Makanya banyak penceramah tuh tak mau dia ceramah dekat rumah dia, dia ceramah jauh-jauh. Karena kalau dekat rumah dia tengok orang, Ustaz dengar cakap dia tuh. Jadi saya takut juga kena fitnah begitu. Ustaz tuh ceramah jauh-jauh, ke Pasir Pengarayan, ke Perawang, ke Dumai. Dekat rumah mana berani dia. Makanya ada pengajian dekat rumah, subuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kaji dekat rumah, supaya jangan dibilang orang, Ustaz mana itu, Ustaz terbang hinggap, lebih lama terbang daripada hinggap. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita subuh ini. Tanda kiamat itu cuma 3 nih Pak Ustaz. Dah banyak. Hadisnya terpisah-pisah. Nanti kalau ada ustaz menyusun 70 tanda kiamat, itu bukan satu hadis, dikumpulnya, disusunnya jadi satu. Ini yang kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita akan lanjutkan tanya jawab setelah salat sunat Isyraq 2 rakaat insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.